Berhenti, jangan lanjutkan apapun sebelum kamu dengar ini, karena bisa jadi yang membuat rezeki terasa seret bukan keadaanmu, tetapi arah bergantung hatimu sendiri. Kamu bekerja keras, kamu berusaha, kamu mencari peluang, tetapi diam-diam hatimu lebih yakin pada manusia daripada kepada Allah. Dan disitulah letak kebocoran yang tidak kamu sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu yang mendengar ini sedang Allah siapkan untuk perubahan besar dalam hidupmu. Allah sudah menegaskan melalui surat ayat kedua, Allahu Samad. Allah tempat tergantung segala sesuatu. Segala sesuatu berarti bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga uang, usaha, kebutuhan keluarga, dan masa depanmu. Sekarang jawab dengan jujur. Kalau Allah tempat tergantung, kenapa kamu masih panik ketika pelanggan sepi? Kenapa kamu gelisah ketika saldo menipis dan takut ketika proyek belum datang? Mari kita pakai logika yang sangat sederhana. Uang adalah benda mati. Yang membuatnya bergerak adalah keputusan manusia. Dan keputusan manusia lahir dari hati. Sedangkan hati manusia berada dalam genggaman Allah. Maka secara logika paling jernih sumber rezekimu bukan manusia tetapi Allah. Yang menggerakkan manusia. Jika kamu memahami ini, maka pola pikirmu berubah total dan ketakutanmu mulai runtuh. Masalah banyak orang bukan kurang kerja keras, tetapi salah sandaran. Mereka bekerja dengan tubuhnya, tetapi hatinya penuh cemas, takut rugi, takut gagal, takut kehilangan pelanggan. Rasa takut itu tanda bahwa hati masih bergantung pada sebab, bukan pada pemilik sebab. Padahal ketika hati benar-benar bersandar pada Allah, ketenangan muncul dan ketenangan melahirkan keputusan yang tepat. Sekarang dengarkan cara mengamalkannya dengan disiplin. Pertama, luruskan niat bahwa amalan ini bukan untuk memaksa Allah memberi uang, tetapi untuk meluruskan tauhid dan membersihkan ketergantungan pada makhluk. Kedua, pilih waktu setelah maghrib atau setelah tahajud. Duduk tegak, menghadap kiblat, tarik napas perlahan, dan hadirkan rasa butuh sepenuhnya kepada Allah. Jangan sambil bermain ponsel, jangan sambil rebahan, lakukan dengan kesungguhan. Kemudian baca Allahu Samad sebanyak 111 kali atau 313 kali. Jika mampu, baca perlahan dengan kesadaran penuh. Setiap bacaan tanamkan dalam hati, ya Allah, Engkau sumber rezekiku, Engkau penggerak hati manusia, Engkau pembuka jalan yang tertutup. Setelah selesai, diam sejenak, rasakan ketenangan, lalu angkat tangan dan berdoa, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, lapangkan rezekiku, dekatkan yang jauh, mudahkan yang sulit. Lakukan amalan ini selama 7 hari berturut-turut, tanpa putus,
sambil tetap bekerja dan berikhtiar dengan cara yang halal, serta menjaga lisan dari keluhan, karena keluhan adalah tanda hati belum yakin. Selama 7 hari itu, latih dirimu untuk tidak panik ketika sepi dan tidak sombong. Ketika ramai, karena yang kamu latih bukan hanya lisan, tetapi keyakinan batin. Saya pernah melihat sendiri seseorang yang usahanya hampir tutup. Setiap hari ia mengeluh, menyalahkan keadaan, dan wajahnya penuh tekanan. Lalu ia mulai memperbaiki sandaran hatinya, rutin membaca Allahu Samad, menjaga sholatnya, dan berhenti mengemis simpati pelanggan. Tidak sampai 2 minggu, pelanggan lama yang hilang kembali dan membawa pesanan besar. Bukan karena keajaiban instan, tetapi karena hatinya berubah. Ketika hatinya tenang, cara bicaranya berubah, sikapnya berubah, dan keputusan bisnisnya lebih jernih. Lalu Allah gerakkan sebab-sebab yang tidak ia sangka. Inilah rahasia yang sering orang abaikan. Rezeki bukan hanya soal nominal, tetapi hasil dari tauhid yang lurus dan usaha yang bersih. Jika sandaranmu makhluk, kamu akan selalu cemas. Tetapi jika sandaranmu Allah, kamu akan kokoh. Dan saat tauhidmu kokoh, rezeki akan datang pada hati yang tahu siapa sumber sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.